Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa itu UKK? Apakah UKK itu ujian kenaikan kelas? Di video ini yang dimaksud UKK adalah ujian kompetensi kejuruan, yaitu suatu kegiatan di tingkat SMK atau di jenjang SMK. Untuk UKK ini diselenggarakan sebagai pendamping dari ujian sekolah untuk menentukan kelulusan dari siswa kelas 12. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021, pedoman UKK-nya sudah diterbitkan. Apa sajakah pedoman UKK pada tahun 2021 ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tingkat SMK tahun 2020-2021. Pedoman UKK ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto. Yang pertama adalah pengertian dan juga petunjuk umum untuk UKK. UKK ini dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi ataupun satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri. Kemudian UKK ini adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Peserta dari UKK adalah siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan. Kemudian UKK ini menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam satu event penilaian. Dan pelaksanaan UKK dikelola oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tentu UKK ini tetap harus dilaksanakan dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan. Tujuan dari pelaksanaan UKK yang pertama adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah ditempuh. Kemudian memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai dengan KKNI. Kemudian memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja atau Dudika. Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan UKK yang pertama adalah terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas 12 atau kelas 13 melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan juga terukur. Kemudian diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi
ataupun yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah ditempuh. Model pelaksanaan UKK ditetapkan. Yang pertama, pelaksanaan UKK yang dilaksanakan melalui sistem uji maupun pengakuan dari Dudika atau asosiasi profesi. Yang kedua adalah pelaksanaan uji kompetensi oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensi BNSP sebagai lembaga sertifikasi profesi yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah. Satuan pendidikan bersama mitra Dudika diperkenankan mengubah sebagian ataupun keseluruhan isi sepanjang minimal setara. Mekanisme pelaksanaan UKK yang pertama adalah pemerintah bersama unsur pendidik, unsur Dudika, menyusun standar instrumen UKK yang mengacu pada skema sertifikasi lulusan. Kemudian Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian setelah itu Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK kepada penyelenggara. Dan kemudian Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan juga menetapkan SMK yang layak menjadi TUK. Dalam pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu dari 6 jenis skema penyelenggaraan ujian. Yang pertama, skema penyelenggaraan ujian adalah ujian melalui sistem sertifikasi mitra Dudika. Kemudian yang kedua, ujian melalui LSP pihak ke-1. Kemudian yang ketiga, ujian melalui LSP pihak kedua. Yang keempat adalah ujian melalui LSP pihak ketiga. Ya, dan yang kelima adalah ujian melalui panitia teknis uji kompetensi. Yang terakhir adalah UKK yang diselenggarakan mandiri. Mekanisme UKK yang berikutnya yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai TUK menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan juga alat atau komponen penunjang UKK. Kemudian satuan pendidikan juga membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK. Kemudian satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian. Setiap peserta UKK yang telah dinyatakan kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat UKK. Dan hasil UKK ini dapat dianalisis serta digunakan untuk pemetaan mutu program dan juga perumusan kebijakan satuan pendidikan tersebut. Jadwal pelaksanaan UKK dapat dilangsungkan dengan rentang waktu tanggal 1 April 2021 sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Perangkat uji kompetensi keahlian sendiri terdiri dari instrumen soal UKK, kemudian lembar pedoman penilaian UKK, dan juga instrumen verifikasi penyelenggara UKK.
Untuk sertifikat sendiri, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dudika ataupun LSP yang menerbitkan sertifikat tersebut. Kemudian format, redaksi, dan substansi yang tertuang dalam belangko sertifikat kompetensi dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari Dudika. Dan secara umum bentuk sertifikat yaitu terdiri atas logo Garuda Pancasila, kemudian logo dari LSP, logo dari Mitra Dudika, dan juga logo Tuturi Handayani. Kemudian isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta ujian, kemudian nama kompetensi keahlian, dan juga daftar kompetensi atau unit-unit kompetensi yang telah diujikan, serta ada tulisan dinyatakan kompeten. Dan sertifikat kompetensi ini hanya diberikan kepada peserta ujian yang telah lulus UKK. Sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh Dudika yang terlibat dalam UKK Mandiri ditandatangani oleh asesor atau perwakilan dari Dudika. Bagi peserta uji melalui LSP yang terlisensi, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP yang bersangkutan. Nah, cukup sekian isi dari pedoman UKK tahun 2021. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Untuk link dari pedoman UKK 2021 ini akan ada di deskripsi. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.